Lahirnya NWDI sebagai ormas. Oleh Dr. Rosyadi Sayudi, PhD. Kalau kita memperhatikan perjalanan sejarah sebuah organisasi besar, kita akan menemukan sebuah kesimpulan yang sama. Tidak ada satupun organisasi besar, apapun namanya, yang tidak luput dari cobaan, tantangan, dan rintangan. Bahkan dalam organisasi keislaman kita bisa menceritakan perjalanan sejarah berbagai organisasi kelembagaan Islam sejak wafatnya Rasulullah SAW. Di tanah air, sejak berdirinya organisasi keislaman pertama yang bernama Syarikat Dagang Islam, 1905 oleh H. Samanhudi, yang kemudian berganti nama di bawah kepemimpinan Hos Cokroaminoto menjadi Syarikat Islam, pada tahun 1912, Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Nahdlatul Ulama oleh Hadratus Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1926, dan seterusnya sampai dengan didirikannya Nahdlatul Watan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tahun 1953. Umumnya, cobaan itu datang setelah sang pendiri wafat. Secara pribadi, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang sewaktu baru kembali dari Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1933, berarti pada usia 26 tahun, langsung mendapatkan tantangan atau cobaan dari Allah SWT melalui masyarakat di Desa Pancor. Beliau diberikan dua pilihan yang serba dilematis, boleh menjadi imam di Masjid Pancor atau bukan dan silahkan mendirikan madrasah atau sekolah. Dalam pandangan sosiologis, kebolehan menjadi imam salat berjamaah di masjid adalah sebuah pengakuan masyarakat akan keilmuan keagamaan seseorang. Karena di desa, pada zaman itu, yang juga berlaku di desa-desa tradisional di Lombok hingga hari ini, tidak sembarang orang dapat menjadi imam salat berjamaah di masjid desa. Sekalipun orang yang bergelar doktor di bidang agama Islam. Kembali ke Pancor 1933. Dalam tulisan sejarah Kenauan yang ditulis oleh Dr. Muslihun Muslim diceritakan bahwa Zainuddin Abdul Majid muda, yang kemudian oleh masyarakat Pancor dipanggil sebagai Tuan Guru Bajang, tidak memiliki keraguan ketika kemudian memilih yang kedua. Mendirikan sekolah atau madrasah. Beliau kemudian mendirikan pondok pengajian Al-Mujahidin yang setelah beberapa tahun berkembang, kemudian beliau mendirikan sekolah atau madrasah yang sifatnya klasikal. Madrasah itulah yang beliau namakan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Madrasah NWDI. Pilihan nama yang tentu tidak terlepas dari kondisi tanah air pada waktu itu yang sedang dalam masa penjajahan Belanda. Nahdlatul Watan sendiri berarti pergerakan tanah air. Madrasah atau sekolah NWDI yang secara resmi terdaftar di pemerintahan pada saat itu. Didirikan pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H tanggal 22 Agustus tahun 1937 M. Pilihan nama Madrasah Nahdlatul Watan di awal nama madrasah ini menjadi salah satu bukti yang terdokumentasi akan semangat nasionalisme Al-Maghfurlah sejak muda, ketika diajukan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2017 yang lalu. Hari lahirnya Madrasah NWDI itulah yang ditradisikan oleh Al-Maghfurlah dalam acara tahunan di Pancor dengan nama Hulta NWDI. Dari murid-murid beliau generasi pertama, kemudian Madrasah NWDI ini berkembang. Pada masa-masa awal di era kemerdekaan, tercatat ada 9 madrasah yang berdiri. Di antaranya adalah Madrasah As-Sa'adah Kelayu, Madrasah Nurul Yakin Praya, Madrasah Nurul Iman Mamben, Madrasah Sirat Al-Mustaqim di Rempung, Madrasah Hidayah Al-Islam di Masbagek, Madrasah Nurul Iman di Sakra, Madrasah Nurul Watan di Embung Papak, Madrasah Tarbiyah Al-Islam di Wanasaba, Madrasah Fariyah di Pringgesela. Setelah madrasah-madrasah tersebut berkembang, maka pada tahun 1953, beliau mendirikan organisasi massa keislaman dengan nama Nahdlatul Watan. Dalam tulisan Dr. Muslihun Muslim, kemudian belakangan Dr. Supratman Muslim Al-Munzi, diceritakan bahwa niat awal dari pendirian organisasi Nahdlatul Watan ini adalah untuk menjaga madrasah-madrasah yang ketika itu baru mulai tumbuh. Organisasi ini secara resmi didaftarkan di negara melalui Akta Notariat Nomor 48 Tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Pembantu Hendriks Alexander Malada di Mataram. Secara pribadi, saya mengenal NW sejak masih di bangku SD karena waktu itu saya juga ikut sekolah sore di Madrasah Ipya NW Kota Raja.
Hampir setiap tahun saya diajak untuk mengikuti hultah di Pancor. Sampai kemudian ayah saya, Alamder H. Suud Sayuti, menjadi pengurus wilayah NW Provinsi NTB dan menjadi panitia ketika Muktamar ke-7 NW dilaksanakan di Mataram pada tanggal 30 November tanggal 3 Desember tahun 1973. Dinamika organisasi ini terus saya ikuti melalui cerita-cerita dari orang tua saya maupun dengan membaca dokumen yang dibawa ke rumah oleh beliau. Sampai kepada peristiwa yang terjadi ketika Muktamar NW dilaksanakan di Praia pada tahun 1998, setahun setelah Maulana Syekh wafat. Wasiat dan Isylah. Wasiat Renungan Masa, adalah sebuah karya sastra religi Maulana Syekh yang fenomenal. Dalam wasiat tersebut, ternukil berbagai pemikiran, pandangan, dan bahkan wawasan beliau tentang masa depan. Semua pikiran, pandangan, maupun wawasan tersebut dituliskan dalam bentuk syair puisi dalam 4 baris. Ada di antara syair-syair tersebut yang mudah difahami, namun banyak juga yang tidak secara otomatis dapat dimengerti, apa yang beliau maksudkan. Ada 2 bait yang penulis jadikan contoh, yang menurut penulis tidak mudah ditafsirkan. Yang pertama, di sana-sini berangsur-angsur, di Lombok Tengah dan Lombok Timur, Rashid di barat sampai terkubur. Pada akhirnya NW mengatur. Yang kedua, 1/5 abad anakku berpisah. Selama itu timbuloh fitnah. Di sana-sini anakku berbantah. Sesama saudara di dalam Nahdah. Untuk yang pertama, ada yang menafsirkan munculnya TGB Dr. Muhammad Zainul Majdi menjadi gubernur sebagai wujud dari maksud bait tersebut. Yang belum tentu juga semua menyetujuinya. Nah untuk yang kedua, 2 tahun yang lalu di sebuah acara pelatihan keneuan di Islamic Center, ada salah seorang peserta yang menanyakan makna dari bait tersebut ke Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi. Beliau menjelaskan makna 1/5 abad itu tidak harus diartikan secara harfiah 20 tahun, tapi diartikan sebagai sebuah masa yang tidak sebentar. Waktu yang cukup lama, sebagai ujian dari Allah SWT, dan kita terus berikhtiar, agar organisasi ini kembali bersatu seperti zaman Al-Maghfurlah. Pungkas TGB mengakhiri penjelasannya waktu itu. Ormas NWDI sebagai solusi. Dualisme kepengurusan dalam organisasi masa keislaman Nahdlatul Watan telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ini tidak terlepas dari ketokohan Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi yang menjadi ketua umum di salah satu SK Menkumham RI. Bentuk perhatian tersebut adalah dengan memediasi islah di antara kedua kenegurusan dengan mengundang mereka dalam pertemuan-pertemuan mediasi. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dibicarakan solusi alternatif yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Puncaknya adalah ketika kemudian Direktur Jenderal AHU Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzar, SH, LLM, yang merupakan sahabat baik LM. Hayanul Haq, SH, LLM, dosen FH Unram, datang ke Mataram lengkap dengan jajarannya pada tanggal 21 sampai 25 Maret tahun 2021. Beliau membawa rancangan formulasi yang kemudian menjadi bahan diskusi kedua kepengurusan. Salah satunya yang paling esensial adalah usulan untuk membentuk organisasi masa keagamaan yang baru yang namanya berbeda dengan nama organisasi Nahdlatul Watan. Misalnya Nahdlatul Watan Pancor. Ada yang mengusulkan An-Nahda Al-Watan dan beberapa nama lain. Yang penting tidak persis sama dengan Nahdlatul Watan. Subhanallah, kami semua sangat terharu dan bangga, ketika Tuan Guru Bajang sendiri yang mengusulkan ke Kemenkumham nama Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, NWDI. Nama tersebut tidak muncul sama sekali dalam diskusi yang dilaksanakan dalam rangka islah yang difasilitasi oleh Dirjen AHU tersebut. Nama yang kemudian masuk dalam butir-butir kesepakatan antara pengurus PBNW yang diketuai oleh Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi dan pengurus PBNW yang diketuai oleh RTGB Muhammad Zainuddin Sani. Dalam kesepakatan islah tersebut, eksplisit disebutkan bahwa NW dan NWDI memiliki kesetaraan dalam mengemban perjuangan Nahdlatul Watan. Kedua ormas NW dan NWDI bergandengan tangan, dalam filosofi, Fastabikul Khairat, untuk umat dan bangsa.
Peristiwa yang diharapkan sebagai solusi atas kemelut kepengurusan NW selama lebih dari 1/5 abad atau 20 tahun sejak 1998, terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1442 H. Pertanyaannya adalah, apakah kelahiran NWDI sebagai ormas ini adalah sebagai solusi sementara untuk kembalinya satu PBNW sebagaimana disitir dalam salah satu bait wasiat renungan masa, ataukah bagaimana? Kita serahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Pengatur Jagat Raya ini. Wallahu a'lam bisawab. Selamat bermuktamar NWDI yang pertama, di Pancor, insya Allah pada tanggal 29 sampai 31 Januari tahun 2021. Khidmat kepada umat, bangun Indonesia maju. Sukses dan barokah, insya Allah JKAD, tahun 1501 sampai tahun 2022.